Orang-orang kasta Dalit ini diharamkan untuk disentuh. Even the barber refuses to cut their hair. Pengrajam mereka berdua sampai meninggal ini adalah keluarga dari si cewek. Killing a cow can get you 10 years in jail. Dalit's lives come cheaper though. Gue tuh kemarin sempat ngedata jadi negara-negara mana aja sih yang belum pernah gue bahas. Dan ternyata Malaysia sama India tuh belum pernah sama sekali. Dan karena gue nggak ngerti apa-apa tentang Malaysia, jadi kita bahas India dulu aja ya. Nanti teman-teman yang dari Malaysia boleh kasih masukan ke gue mau bahas apa, jadi gue juga tahu. Nah, buat India, kebetulan dari dulu banyak banget yang request ke gue buat bahas kasta Dalit. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas tentang kasta Dalit. Kasta yang dianggap lebih rendah dari binatang. Di Learning by Googling. Gue tuh sebenarnya awalnya agak bingung pas banyak yang nanya dan bilang kalau kasta Dalit ini adalah kasta paling rendah di India. Karena setahu gue kasta paling rendah itu Paria. Dan ternyata setelah gue cari tahu, ternyata kasta Dalit sama kasta Paria itu ya sama. Jadi ya udah kita nyebutnya kasta Dalit aja ya yang lebih populer sekarang. Jadi benar dia kasta terendah. Malah sebenarnya lebih parah sih. Jadi kasta di Thailand, ke Thailand? Kan kasta di India itu ada 4. Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Brahmana itu pemuka agama, rohaniawan. Satria itu prajurit, penegak keadilan, pemimpin masyarakat. Waisya itu pedagang, pebisnis. Sama Sudra, budak. Nah, di bawah Sudra, di bawah budak, ada lagi kasta Dalit. Kasta yang bahkan dianggap lebih rendah dari binatang. Nah, kenapa gue bilang sebenarnya lebih parah? Karena buat banyak orang, kasta Dalit ini, saking hinanya mereka tuh dianggap tidak ada di sistem kasta. Nggak diakuin keberadaannya. Kaum tidak berkasta. Manusia ada aja kelakuannya. Emang serendah apa sih? Orang-orang kasta Dalit ini diharamkan untuk disentuh. Padahal sama-sama manusia, tapi nyentuh aja haram. Makanya mereka sering disebut sebagai the untouchable, orang-orang yang nggak bisa disentuh. Kasihan ya. Menurut B.R. Ambedkar, salah satu tokoh nasionalis India di tahun 1940-an, orang-orang yang haram disentuh ini pertama kali muncul di sana itu sekitar tahun 400 Masehi. Waktu itu ada beberapa Brahmana yang temenan sama orang-orang ini dan akhirnya kasta mereka langsung diturunin. जब मैंने वो किया एक्सपीरियंस लिया क्या नहीं यार कि हमको लोग दलित निचली जाति वाले ये सोचकर हमको वो करते हैं उन लोग यानी हेट करते हैं थोड़ा तो भी और ज़्यादातर तो ब्राह्मण लोग. Akhir tahun 1880-an, kata Dalit mulai digunain sama Mahatma Jyotiba Phule, aktivis pada zaman itu, buat nyebut orang-orang buangan, orang-orang tak tersentuh yang tertindas dan hancur. Aduh. Kalau menurut bahasa Sanskerta klasik, Dalit itu berasal dari kata Dalita, yang berarti pecah, terbagi, berserakan. Tapi arti kata ini terus diubah di bahasa Sanskerta abad ke-19. Arti kata Dalit ini jadi orang-orang yang tidak masuk ke sistem kasta, yang tidak masuk ke 4 kasta itu. Manusia. Tujuan sistem kasta ini emang apa sih? Tujuannya awalnya buat menjaga kemurnian ras Arya yang dianggap ras terbaik. Makanya kalau kita lihat di tabel ini, 3 kasta teratas, Brahmana, Satria, sama Waisya tuh dari ras Arya. Baru yang Sudra, yang budak, sama yang untouchable itu berasal dari ras non-Arya. Dari tujuannya aja udah diskriminatif ya. The socio-historical origin of the caste system dates back to the year 1500 BC, when the Aryans from Central Asia invaded India, creating the system as a means to control the local Indian population. Sistem kasta sebenarnya akhirnya dilarang di India sejak tahun 1950-an. Tapi ya namanya udah ribuan tahun hidup dengan sistem kasta. Jadi walaupun udah dilarang, tapi di masyarakatnya jenjang sosialnya tuh masih berasa. Jadi bisa dibilang kasta ini kalau di India sekarang nggak boleh diomongin, nggak boleh dibahas. Tapi secara sadar nggak sadar, orang sana masih mempraktekkan sistem kasta ini. Terutama dalam hal pernikahan. Kok pernikahan? Ya karena faktanya walaupun sistem kasta udah dihapus, tapi pernikahan lintas kasta itu cuma ada 5% dari keseluruhan pernikahan di India. Misalnya kasta Waisya nikah sama kasta Sudra, pedagang nikah sama budak. Ya harusnya udah nggak apa-apa dong. Tapi dalam prakteknya yang begini ini cuma ada 5%. Ini sistem kasta ini tetap ketanam sama orang-orang di sana kali ya? Apa gimana menurut lo? Silakan komen. Satu contoh kasus di tahun 2019, ada pasangan beda kasta, Ramesh sama Ganggawa. Mereka kawin lari, karena si cowok Ramesh berasal dari kasta Dalit,
ya udah pasti keluarga si cewek sama masyarakat sekitar nggak setuju dong. But especially in the rural areas, it is considered shameful to marry someone from another caste, and the consequences range from getting ostracized to beaten to death. But do people still marry people from different castes, or never? Never. It doesn't happen. And what happens if they do marry? Then they kick out from societies. Terus setelah sekian lama kawin lari, suatu hari mereka mutusin buat pulang kampung. Balik mereka ke kampung mereka. Terus warga desa tahu kalau mereka pulang. Langsung mereka berdua ditangkep, dirajam sampai meninggal. Dan edannya, beberapa yang ngerajam mereka berdua sampai meninggal ini adalah keluarga dari si cewek. Edan. Menurut data PBB, ada 1.000 pembunuhan yang terjadi setiap tahunnya karena masalah kasta. Tahun 2011, Mahkamah Agung India sebenarnya udah netapin hukuman mati buat orang-orang yang ngebunuh orang lain karena alasan kasta. Tapi kayaknya itu pun nggak ngaruh. Sekarang diperkirakan 15% dari total populasi di India adalah orang Dalit. Dan banyak dari mereka yang jadi objek kekerasan dari orang-orang yang kastanya lebih tinggi dengan alasan yang nggak masuk akal. Misalnya lu orang Dalit nih, terus lu makan di depan orang yang kastanya lebih tinggi. Itu lu bisa digebukin sampai mati. Gila kan? Kasus ini beneran pernah terjadi ke orang Dalit yang bernama Jitendra di tanggal 26 April 2019. Menurut BBC News, Jitendra tuh waktu itu datang ke sebuah pernikahan. Nah, di nikahan ini makanan di sana harus dimasak sama orang-orang dari kasta atas. Takutnya kalau dimasak sama orang-orang dari kasta bawah, tamu undangannya malah nggak mau nyentuh makanannya. Tinggal makan gratis doang masih diskriminatif ya. Kampret. Terus pas makan, Jitendra ini duduk di bangku sama makan di depan tamu undangan lainnya. Tamu undangan yang kastanya lebih tinggi dari dia. Terus ya digebukin. Pagi-paginya nyokap Jitendra nemu Jitendra udah terbaring di depan rumahnya. Udah sekarat dan nggak tahu siapa yang bawa Jitendra ke situ. Sampai akhirnya 9 hari kemudian Jitendra meninggal dunia. Ini kan sebenarnya yang bawa Jitendra kan bisa ngetok-ngetok gitu ya. Bu, ini anaknya bonyok, harus segera diselamatin. Mungkin kalau gitu Jitendra bisa langsung ditolong dan bisa selamat. Lah ini cuma ditaruh doang. Tapi bener, menurut polisi pun dugaan tindakan kriminal yang dilakukan Jitendra adalah dia duduk di kursi dan makan di depan tamu undangan lain. Itu masuknya tindakan kriminal. In India, killing a cow can get you 10 years in jail. Dalits' lives come cheaper though. Across India, hundreds of Dalits are murdered every year, and hundreds more Dalit women raped. More often than not, the perpetrators get away with it. Diskriminasi lainnya di beberapa desa, orang Dalit kalau jalan harus ngikat dahan pohon di pinggang mereka. Jadi kalau mereka jalan, dahan pohon itu yang bakal ngehapus jejak mereka yang kotor. Terus di beberapa daerah juga, orang Dalit kalau jalan harus pakai penampung ludah yang dikaitin ke leher mereka gitu. Biar apa? Biar ludah mereka nggak netes di jalan. Biar ludah mereka nggak ngotorin warga lain. Ini logika aja. Orang mana yang jalan kaki terus ludahnya netes-netes tuh orang mana? Aduh, mereka ketahuan orang Dalitnya dari mana? Ya antara dua. Kalau baru kelihatan biasanya ditanya langsung atau kelihatan dari namanya, nama belakangnya. Makanya orang Dalit kalau kerja susah buat dapet posisi tinggi. Karena dari namanya aja kan, misalnya kelihatan nama marga-marga Dalit, langsung sebisa mungkin mereka bakal dijatuhin. Terus mereka kerja apa? Ya kerja di pekerjaan-pekerjaan kotor, jadi penyapu jalan, pembersih saluran air, pembersih sanitasi, pemulung. Ini kalau yang lagi makan, bisa lu pause dulu sampai makan lu selesai. Pemulung kotoran manusia. Dan di pekerjaan yang ini, mereka tuh kerjanya sama sekali nggak pakai alat pelindung. Nggak boleh mereka pakai alat pelindung. Jadi beneran langsung ambil pakai tangan gitu aja, manual. Dan buat pekerjaan se-ekstrim ini, mereka cuma digaji Rp2.000 per bulan. Dan kita harus ingat kalau mereka nggak punya pilihan lain. Untouchable jobs include things like handling dead animals and humans, sweeping the streets, and handling any form of human waste like blood, feces, urine, and saliva. By doing these impure jobs, they are considered spiritually polluting. Ada satu cerita juga nih tentang kerjaan ini dari pria Dalit bernama Santos yang tinggal di Amanganj. Jadi suatu hari di tahun 1992, Santos sama beberapa temennya
lagi kerja buat ngebersihin tangki pembuangan kotoran manusia. Nah, karena nggak ada yang ngingetin, mereka jadi salah memperkirakan seberapa dalam tangki ini. Akhirnya Santos sama beberapa temannya ini nyaris tenggelam di tangki yang penuh berisi, ya itulah. Tapi akhirnya Santos bisa selamat, sayangnya ada satu temennya yang meninggal karena tenggelam di situ. Nah, gara-gara kejadian ini, mata Santos nih sampai buta. Dia akhirnya nggak bisa kerja lagi, tapi sampai sekarang nggak pernah dapet uang ganti rugi. Aduh, gila. Ya udah, nggak usah kerja, bisnis aja, buka toko. Ya percuma. Kalau lu buka toko dan ketahuan lu orang dalit, nggak akan ada tuh orang yang belanja ke situ. Udah, bangkrut langsung. Nggak usah buka toko sendiri. Orang dalit kalau ke toko orang, kalau ke kedai kopi misalnya, habis mereka pesen, kalau dari penampakannya kelihatan mereka kayaknya orang dalit, mereka bakal ditanya dari kasta mana. Dan kalau ketahuan lu dari kasta dalit, mereka bakal ngasih lu gelas yang sekali buang. Gelas yang beda sama tamu-tamu lain di sana. They told me how, ever since, they've been barred from working as farm labourers, denied access to local transport and shops. Even the barber refuses to cut their hair. Gue yakin di sini banyak yang penasaran atau nyoba ngaitin ke sini. Sebenarnya agama kasta dalit ini apa sih sampai mereka diperlakukan kayak gini? Sayangnya sistem kasta ini emang nggak mandang agama. Sekarang agama orang dalit pun macem-macem. Hindu, Buddha, Islam, Sikhi, Kristen, semuanya ada. Dan selama lu orang dalit, nggak peduli agama apapun ya, bye-bye. Some Hindu Dalits believe converting to other religions will help them escape the prejudices of the caste system. And it's not a new phenomenon. Terus bahkan setelah meninggal pun orang-orang dalit ini masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Menurut The New Indian Express, di provinsi Kanakata, terutama di desa-desanya, kelihatan banyak bekas galian di pinggir jalan. Dan itu adalah galian buat ngubur jenazah-jenazah orang dalit. Kok dikubur di pinggir jalan? Ya karena masyarakat sana nolak jenazah orang dalit buat dikubur di pemakaman mereka. Orang dalit yang agamanya Hindu atau Buddha pun yang harusnya jasadnya dikremasi itu banyak yang dilarang. Karena katanya asapnya bisa mencemari lingkungan. Dan masih menurut BBC News lagi, di kebanyakan kasus-kasus yang kita bahas tadi tuh, kebanyakan polisi nggak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada di antara polisi-polisi ini yang berasal dari kasta dalit. Gimana? Udah emosi? Udahan aja lah, udahan ya. Sebenarnya udah dari beberapa tahun kebelakangan ini, orang-orang dalit udah mulai turun ke jalan. Mereka demo, mereka protes. Protes atas perlakuan orang-orang kasta atas ke mereka. Ya, tapi sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Mereka masih terus berjuang buat ngedapetin hak mereka. These people are protesting against the inhuman treatment the community people have received from the so-called upper caste people. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang kasta dalit. Kasta yang orang-orangnya dianggap lebih rendah daripada binatang di India. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa digali dari kehidupan kasta dalit ini. Kayak orang-orang kasta di atasnya yang ngerasa nggak pernah ada diskriminasi. Gimana? Bahas? Lanjut apa enggak? Silakan komen. Kalau mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen juga. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.